ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepadanya. Malam ini Allah izinkan kita kembali menikmati kebersamaan di rumahnya ini. Mudah-mudahan ibadah kita, salat tarawih, kemudian witir yang kita lakukan, Allah berkenan menerima. Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam yang dengan izin Allah Subhanahu wa taala telah melaksanakan tugasnya, menyampaikan risalah, menunaikan amanah sampai agama ini lengkap sudah ditinggalkannya. Oleh itu kita hanya mengaji dan belajar kepadanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu hati kita untuk memahami dan mengikutinya. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tanpa terasa, rasanya sekejap mata, hari berlalu, pekan pun pergi, dan hampir sebulan pula kita menunaikan ibadah suci ini. Malam ini malam yang ke-20 ya. Subhanallah. Baru kemarin, sekarang dia mau pergi lagi. Subhanallah. Dan kita akan melalui malam-malam yang sangat utama, malam-malam yang sangat agung, yang Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam ikut berlomba untuk menghidupkannya. Dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru, Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila masuk 10 malam terakhir bulan Ramadan, yajtahidu fiha ma la yajtahidu fi ghairiha. Beliau bersungguh-sungguh, berijtihad menghidupkan malam-malam itu lebih dari malam-malam selainnya. Subhanallah. Nabi alaihi salatu wassalam yang begitu berijtihad ya di malam-malam biasa, di malam-malam pertama, tapi di malam-malam terakhir lebih lagi. Subhanallah. Gimana tafsirnya? Aisyah juga meriwayatkan, idza dakhala al-ashru ahya lailah. Beliau menghidupkan malamnya. Apa makna menghidupkannya? Ya, orang kan kehidupan itu nampak di siang hari. Tapi di 10 malam terakhir, beliau menghidupkan malam itu seolah-olah tidak ada istirahat. Kalau di malam-malam 1 sampai 20 masih diseling dengan tidur, istirahat. Di malam-malam terakhir beliau menghidupkan semuanya, ahya lailahu kullah, menghidupkan sepanjang malam itu tanpa tidur. Subhanallah. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Wa aiqadha ahla, dan membangunkan seluruh ahli keluarganya, tentu saja yang bisa untuk
qiyamul lail. Wa shadda mi'zarah, dan mengencangkan ikat atau sarungnya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, ulama mengatakan ini kinayah daripada meninggalkan kesenangan dunia. Dia tidak lagi mencempuri istri-istrinya di malam-malam terakhir bulan Ramadan ini. Itu tandanya ini istighfar. Artinya menghabiskan daya, kekuatan, kemampuan untuk mengejar keutamaan. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena malam-malam ini, malam-malam 10 terakhir ini adalah khairu al-layali, sebaik-baik malam. Dari seluruh malam yang ada sepanjang tahun, malam-malam terbaik adalah 10 terakhir bulan Ramadan. Dan setiap malam itu ada kelebihannya. Dan dari seluruh malam itu, yang paling memiliki kelebihan adalah malam Lailatul Qadar. Malam-malam 10 itu lebih utama dari malam semuanya, dari malam-malam lain bulan Ramadan. Dan apalagi malam-malam selain bulan Ramadan. Dan lebih utama daripadanya adalah malam Lailatul Qadar. Dan Allah SWT dengan hikmahnya menyembunyikan waktunya supaya orang bersungguh-sungguh mengejarnya. Jadi kalau tentukan malam 21, 22 nggak ada lagi kita. Alhamdulillah aman. Dapat, iya kan tidak usah pertandingan katanya. Iya kan, tidak dapat Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu kaum muslimin, kaum muslimat, kalau diukur-ukur, ibarat kita bekerja 1 jam, 1 jam pekerjaan kita, itu gajinya sama dengan 8 tahun. Di mana nak dicari? Sejam bekerja, gajinya gaji 8 tahun. Karena 1 malam itu mulai dari terbitnya fajar, masa terbit fajar malam, ngantuk nampaknya. Mulai dari terbenamnya matahari sampai terbit fajar. Mulai terbenam matahari sampai terbit fajar, gerak berapa jam? Hah? Berapa jam? Tidak pernah dihitung. Baik, 6.30, 7.30, 8.30, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Berapa jam? 10 jam. Sah? 10 jam. Nah, sejamnya dihitung berapa tahun? 8 tahun. Karena lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan itu lebih dari 83 tahun. Berarti antum 1 malam itu, 1 jamnya saja dihitung seperti beribadah 8 tahun. Seperti bekerja 8 tahun gaji, bekerja 1 jam gaji 8 tahun. Ya Syekh. Awak gaji sebulan, kerja sebulan, gaji 2 hari. Nah itu. Ya kita kerja sebulan, gaji 2 hari orang di luar. Nah, ini enggak, kerja sejam, gaji 8 tahun lebih. Kira-kira suka enggak tuh? Suka enggak? Ya kalau antum yakin. Makanya orang yang paling yakin dengan itu, mereka paling suka mengejar itu. Nah, Nabi SAW adalah manusia paling yakin dengannya, maka dia paling bersungguh-sungguh mengejarnya. Nah, asyal kiram dirahmati Allah. Wa iqadha ahlah. Beliau juga tidak sendiri, mengajak seluruh anggota keluarganya. Andai ada sekarang promo seperti itu, pekerjaan kita bekerja sejam dapat gaji 8 tahun, pasti kita bilang sama orang yang punya kerja itu, anak saya boleh nggak ikut? Iya boleh, bawa sekali.
Ibu saya boleh, datuk saya boleh, semuanya kan dibangunkan itu. Iya kan? Mungkin nenek yang tidak bisa jalan pakai kursi roda kita dorong itu. Apa sebab? Nah, malam sejam gaji 8 tahun, masa tidak mau? Ya Ustaz? Ya kalau kayak kita yakin, makanya ini hanya diperoleh oleh orang-orang yang beriman. Makanya man qama Lailatul Qadri imanan, karena yakin ini dari Allah, yakin ini perintah Allah, yakin ini janji Allah, yakin Allah tak pernah menepati janji. Ngantuk juga nampaknya. Yakin Allah tak pernah menepati janji. Yes, ya. Yakin Allah tak pernah mungkir janji. Mungkin tak pernah menepati janji masa. Allah tak pernah mungkir janji. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Kalau antum yakin dengan itu, maka antum akan mengejarnya. Mustahil tidak. Jangankan untuk gaji 1 bulan, 8 tahun, antum dapat gaji, coba lembur semalam, gaji setengah bulan. Mau enggak? Mau enggak? Hilang ngantuknya. Syekh, kita nanti lembur malam ini ya, sampai jam 2 malam. Ada orang lemburnya Ustaz? Ada. Berapa? 6.000 sejam. Mau? Hah? 6.000 rupiah sejam. Mau? Tidak ada yang mau tuh. Tapi kalau dibilang gajimu berapa sebulan? 3 juta. Nah, lembur semalam sampai jam 2 saya kasih gaji 1.500.000. Mau? Mau dah? Apalagi dekat hari raya ini. Apalagi dekat hari raya. Pasti mau. Ini gaji 8 tahun lebih. Kalau orang beriman pasti tak akan meninggalkannya. Jelas? Makanya kita lihat Nabi SAW paling bersemangat. Kemudian murid-murid Nabi paling bersemangat. Kemudian murid dari murid-murid Nabi bersemangat. Nah, antum menganggap enggak bagian dari murid-murid Nabi? Pasti semangat. Apa sebab? Karena iman dan mengharap pahala dari Allah SWT. Dan pahalanya tidak tanggung-tanggung. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Oleh sebab itu tidak sedikit orang sengaja untuk berjaga-jaga. Di mana? Di mana dia berjaga-jaga? Orang nunggu durian jatuh. Di mana dia? Dalam rumah dia berjaga. Pernah nengok orang durian dah matang? Durian tahu? Orang nunggu durian di mana? Di lantai 4. Di mana dia tunggu? Di bawah batangnya. Dikejarnya. Nyenyak tidurnya. Orang nunggu durian nyenyak tidurnya. Itu tidak pernah nunggu durian. Itu masalahnya. Makan durian juga nggak suka. Suka durian? Bukan durian kita habis ini? Kaum muslimin muslimat. Itu orang baru nunggu durian di bawah batang, di bawah pokoknya. Makanya orang di 10 malam terakhir ini mereka sengaja menunggu di mana? Di bawah pohonnya, di masjid. Karena memang qiyam itu semuanya berpusat di masjid. Itu yang namanya i'tikaf. Maka siapa yang punya waktu dan kelapangan, tidak terikat dengan kewajiban-kewajiban, rugi dia tidak ikut menunggu durian. Nunggu jatuhnya Lailatul Qadar di sini. Cuman kita yang abdi negara ini itulah. Yes, ya. Besok masih kuliah kan? Itulah. Gimana caranya? Makanya beruntunglah yang masih bujang-bujang ini. Itu masih bujang kan? Iya. Masih bujang atau gayanya bujang? Nah, masih bujang. Beruntung. Atau belum terikat dengan ikatan-ikatan dinas. Atau mereka yang punya pekerjaan sendiri, dia yang punya usahanya, dia yang memanage sendiri, punya anak buah sendiri. Masya Allah.
Saya tahu ada beberapa orang, ya jauh dari pulau sana, dari pulau dia datang. Itu pulau, misalnya Tanjung Balai Karimun kan, jauh dari sini, di Batam misalnya datang, sengaja untuk itikaf di Pekanbaru. Hah, ada fadilah Pekanbaru kayak Masjidil Haram? Enggak. Cuman beliau ingin kalau masih di tempatnya mungkin terganggu, sah? Nampak orang jual beli, pakai cotak kata orang mungkin kan, pakai cotak dong. Di 10 malam terakhir ini kan banyak jual beli itu dagangan. Nengok tuh takut tergoda dia. Akhirnya dia sengaja jauh-jauh tinggalkan, tutup dagangannya di bulan Ramadan ini atau di 10 malam terakhir. Dan yang lebih beruntung lagi mereka yang berangkat ke tanah suci, ke Makkah, ke Madinah. Woi, umrohnya saja pahalanya haji. Satu solat di Masjidil Haram lebih baik dari 100.000 kali solat. Satu solat di Masjid Nabawi lebih dari 1.000 kali solat di Masjid Abina. Nah, kan. Ma'asyiral kiram. Tapi kita tidak punya kemampuan itu. Tapi setidaknya kita punya kemampuan meramaikan Masjid Abdurrahman bin Auf ini. Kayaknya tidak dibatasi. Ajak sebanyak-banyaknya untuk meramaikan ini. Sebab apa kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT? Menghidupkan malam itu kalau bersama akan terasa lebih mudah daripada sendiri. Yang kedua memang qiyamul lail khususnya tarawih juga dilaksanakan lebih afdal secara berjamaah. Nabi kita alaihi salatu wassalam kalau bukan karena takut diwajibkan, beliau akan lakukan berjamaah setiap malam. Cuman karena beliau takut diwajibkan, nanti kalian tidak sanggup. Nabi itu sangat sayang sama kita. Kalau beliau sanggup, awak yang tidak. Kalau dulu di zaman Nabi, pernah Nabi kan 4 atau 3 malam keluar berjamaah jadi imam. Pertama dia sholat, selepas isya sampai tengah malam. Awak baru jam 8:30 dan nengok-nengok jam jamaah. Iya. Dari lepas isya sampai tengah malam. Apa kata jemaah? Lapor ke pengurus. Apa kata sahabat waktu itu? Hah? Bisik-bisik, ini Nabi panjang sekali ini solatnya. Gitu ya? Enggak. Mereka datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, laula tukammilu nafilatana ila thuluthul lailil akhir." Andainya engkau ya Rasulullah sempurnakan lagi sampai sepertiga malam terakhir. Jadi mereka ingin setengah malam enggak cukup, haruslah lebih. Dan itu kan di malam-malam terakhir Nabi keluar. Besoknya Nabi sholat di tengah malam sampai menjelang subuh, menjelang sahur. Dan ada kalanya Nabi salat dari isya sampai menjelang sahur. Dan itu semua dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Kita pilih yang mana? Lepas isya sampai menjelang jam 9 gitu. Nah, jam 9. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah SWT. Itulah mereka yang menikmati, bukan minta dikurangi tapi minta ditambah. Bahkan ada di zaman-zaman masih zaman belakangan ini, ada sebuah masjid di Basrah, imamnya setiap 3 malam khatam Quran, berarti semalam 10 juz. Kita coba sekali aja dong, coba dong, semalam 10 juz. Kira-kira apa komentar jemaah kita? Imam pun besok subuh tidak jemaah lagi. Muslim dan muslimat dirahmati Allah. Ketika imamnya sakit, diganti oleh imam 2, imam cadangan. Karena kasihan jemaah, dia tambah semalam. Jadi khatam sekali 4 malam. Jemaah protes. Kenapa? Diperpendek ayatnya.
Itulah mereka kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Karena mengejar gaji 1 jam sama dengan 8 tahun lebih. Gaji semalam sama dengan 83 tahun lebih. Tidak tanggung-tanggung. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Nah, Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan pertama man qama Ramadan, sah? Imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa yang menghidupkan malam Ramadan, maka baginya diampuni dosa yang telah lalu. Nah, apa yang maksud dengan menghidupkan malam Ramadan? Di mana mulainya malam itu? Di mana mulainya ibadah malam itu? Angkat suaranya, tidak dengar. Telah terbenam matahari. Berarti maghrib sudah terhitung qiyam bagi kita. Makanya orang-orang yang berbuka di rumahnya sampai itu duduk, kan ada orang berbuka tuh balas dendam, ya sampai anak-anak lewat, ya bagi jalan, lewat aja jalannya, langkai aja, ngangkat kaki tidak kuat lagi. Kalau berbuka di rumah, bukalah seadanya, terus ke masjid dulu, karena sudah terbenam matahari. Itu sudah mulai masuk qiyamul lail Ramadan. Jelas ya? Jadi apa dalilnya? Wa atimmus siyama thumma atimmus siyama ila lail. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai masuk waktu malam. Kapan puasa itu boleh dibatalkan? Setelah masuk waktu maghrib. Berarti maghrib adalah bagian dari malam. Nah, seafdal-afdalnya kita memulai dengan qiyam Ramadannya dengan solat maghrib berjamaah. Yang kedua, solat isya berjamaah. Ini tingkatan solat malam kita. Maghrib, isya, subuh berjamaah. Mana yang lebih afdal, solat maghrib daripada solat tarawih? Mana yang afdal, solat isya daripada solat tarawih? Ini ada pula sebagian, masya Allah, solat tarawih rajin, maghrib isya ada rajin ya. Nah, ini makanya perlu mengaji itu kaum muslimin muslimat, ngaji yang betul itu perlu. Jangan wirid orang tua terus yang dipakai. Ngaji yang benar. Bahwa solat tarawih itu tambahan, dan solat asasi adalah solat fardu. Solat fardu. Bahkan solat sunat ratib. Setelah maghrib ada solat ratib. Solat rawatib. Sebut rawatib. Ratib enggak berarti. Kalau rawatib paham ya. Rawatib tu jamaknya. Ratib mufradnya. Solat sunat rawatib. Maghrib. Solat rawatib isya. Ini sebagian orang selesai solat isya sibuk baca Quran, sibuk zikir, atau sibuk baca baca WhatsApp, ya, baca FB. Habis itu solat tarawih tanpa solat sunat, rugi. Sebab solat ratib itu muakkada, lebih afdal daripada solat tarawih, dan dia bagian dari qiyam. Man shallal isya'a fi jama'atin kutiba lahu qiyamu nisfi lailah. Siapa yang solat isya berjamaah, dituliskan baginya pahala solat setengah malam. Bayangkan, setengah malam. Kemudian subuh penyempurna. Wa man shalla subha fi jama'atin kutiba lahu ajru qiyami lailah. Bagi siapa yang salat subuh berjamaah, dia dapat pahala salat malam, salat semalam suntuk. Yang disia-siakan itu sih. Kalau dipilih-pilih, mana yang lebih antum pilih? Salat isya berjamaah atau salat tarawih berjamaah? Salat isya berjamaah lebih diutamakan
daripada solat tarawih berjamaah. Kalau dipilih antara solat isya berjamaah dengan acara nuzul Quran berjamaah, antum pilih yang mana? Hah? Ini banyak nih, karena acara nuzul Quran pas acara datang solat, entah solat atau tidak, wallahu alam. Tidak sedikit pula memang acara seperti itu yang tidak solat suka memang kayaknya. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi enggak, acara-acara itu, apalagi acara-acara yang diadakan kaum muslimin dan muslimat. Jadi solat isya berjamaah dan solat subuh besok juga berjamaah. Jangan gara-gara solat sunat tarawih dan witir lalu solat sunat subuh ditinggalkan. Lebih afdal solat sunat subuh daripada solat tarawih tadi. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ini yang pertama, ini solat wajib. Tingkatan kedua, qiyamul lail itu adalah menghidupkannya dengan qiyamul laili atau solat malam. Solat malam itu ada berapa? Namanya. Dia disebut dengan salatul tahajud. Disebut dengan salatul lail. Atau disebut dengan qiyamul lail. Dan dia juga disebut dengan solat witir. Tapi witir lebih spesifik. Jadi, solat tarawih, solat tahajud, salatul lail, qiyamul lail, itu nama yang satu untuk solat yang sama. Nah, mana lebih afdal? Solat tahajud atau qiyamul lail atau tahajud itu daripada solat witir? Lebih afdal witir. Kenapa? Innallaha witrun yuhibbul witra. Allah itu ganjil dan suka bilangan ganjil. Bukti dia adalah salat itu lebih afdal, bahwa Nabi SAW tak pernah meninggalkan witir sekalipun musafir. Tapi beliau meninggalkan salat malam dalam keadaan safar, tapi witir tak pernah ditinggalkannya. Bahkan salat witir bila tidak sempat dilaksanakan di malam hari, boleh diqadha di siang hari atau diganti dengan salat duha. Berarti witir lebih afdal. Nah, masuk peringkat ketiga. Bila kita solat bersama imam, khususnya di malam-malam terakhir Ramadan, imam witir di awal malam, padahal kita ingin bangun lagi di akhir malam. Apa yang antum lakukan? Apa yang dilakukan? Salat witir sampai selesai bersama imam, atau saya berpisah dari imam, artinya tidak ikut witir bersama imam, atau witir bersama imam tapi pas imam salam saya tambah 1 rakaat lagi, ya, biar saya belum witir. Atau setelah nanti saya witir, saya bangun lagi di malam hari, jadi saya melakukan qiyamul lail. Mana yang bagus? Payah milihnya Ustaznya. Nah, pertama, dan ini pilihan Imam Ahmad rahimahullah, man shalla ma'al imam hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah. Siapa yang salat bersama imam sampai imamnya selesai, maka dituliskan baginya salat semalam penuh. Salat semalam penuh. Ini yang paling utama. Ini pilihan Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Sedangkan sebagian mengatakan, siapa yang ingin sholat lagi di malam hari, dia tidak ikut witir bersama imam. Tapi dia hanya, misalnya imam sholat 11, pas selesai 8, dia tinggalkan.
Ini tentu saja menghilangkan pahala yang dijanjikan. Karena imam belum selesai. Man shalla ma'al imam hatta yansarif. Kemudian sekarang dia sudah salat bersama imam sampai selesai. Dia sudah dapat pahala salat semalam suntuk. Apakah dia masih boleh salat malam lagi atau tidak? Karena ini kan keluar dari jalur utama ini. Apakah dia sholat lagi ketika bangun malam nanti atau tidak? Sebagian mengatakan dia sudah cukup dengan sholat bersama imam tadi. Karena ibadah yang Allah katakan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr atau qiyamul layali al-awakhir min Ramadan tidak hanya dengan sholat. Antum menghubungkan rahim yang sudah lama terputus. Dan ini mana lebih afdal daripada sholat tarawih? Rahim yang lama terputus, lalu disambung kembali. Pilih pula munasabahnya malam Lailatul Qadar. Mana yang lebih afdal antum sholat daripada menyambung silaturahim? Ragu nampaknya. Ragu ya? Ragu. Bilang aja, kalau ragu saya yakin kan. Nah, menyambung silaturahim itu lebih hebat daripada sholat malam. Sebab apa? Sholat malam antum tak akan diproses pencairan pahalanya sampai berbaikan kembali dengan saudara. Allah katakan kepada para malaikat, amalan anak Adam itu diangkat setiap Senin dan Khamis. Lalu ada 2 orang yang berseteru, tidak berbaikan. Kata Allah pada para malaikat, amhilu hazaini hatta yastaliha. Tunggu proses yang berdua ini sampai keduanya berdamai. Nah, kalau ada yang belum berdamai sampai sekarang, sejak puasa tahun lalu, mudah-mudahan tahun ini cepat didamaikan supaya proses amalnya berjalan. Karena kalau tidak berjalan prosesnya tak cair pahalanya. Apa guna kita beramal banyak-banyak tapi pahala tak diproses. Jelas ya? Kan masih ingat bulan Sya'ban kemarin? Kan laporan amal tahunan, kan Allah masih berikan tenggat kita. Setahun tidak damai juga ya. Tunggu sampai bulan Sya'ban. Nah, di pertengahan bulan Sya'ban, Allah perhatikan hamba-hambanya. Diampuni seluruh penduduk bumi ini. Kecuali 2 orang lagi. 1 musyrik. 1 orang yang berkesumat dengan saudaranya tak berdamai, juga tidak diampuni. Padahal pahala terbesar yang kita harapkan adalah ampunan dosa. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Oleh sebab itu, kalau sudah sholat tadi bersama imam sampai selesai, amalan yang lain banyak ditegakkan di malam itu. Jelas? Jelas tuh? Nah, di sebagian masjid seperti Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, para imamnya sholat di awal malam 20, tidak ditutup dengan witir. Nanti di tengah malam disambung lagi 10 tambah witir 3. Totalnya berapa? 33 rakaat. Nah, kalau begini aman. Di sini gimana kira-kira? Bisa 20 di awal malam, nanti jam 12.45 kita bangun lagi, sholat 10 lagi, 1 juz lagi. Di awal malam tadi berapa tadi? 8 juz. Nah, sambung
Kalau memang bisa dibuat seperti itu, ya halal. Berarti imam belum selesai sholatnya, menunggu makmum. Jelas? Ini yang keberapa nih? Yang ketiga, yang keempat. Ada yang mengatakan nanti kalau bangun lagi di waktu malam, ingin sholat. Bagaimana dia melakukannya? Tentu lupa ya. Yang pertama tadi saya bilang dia ikut imam sampai selesai witir. Yang kedua dia ikut imam sampai witir, imam salam dia genapkan. Misalnya tadi imam kita seridha 3 rakaat. Karena saya berniat nanti malam nak bangun lagi, saya sholat 4 rakaat. Ini boleh apa enggak? Sebagian ulama bolehkan, tapi ini bertentangan dengan zahir hadis. Imam ditunjuk untuk diikuti. Kalau imam witir, antum jangan bikin genap. Lebih baik antum memisahkan diri di awal tadi. Jelas? Kecuali untuk sholat fardu. Misalnya nak sholat isya tadi kan, cuman bagaimana pula, tidak ada saat tasur awalnya nanti. Nah, baiklah kaum muslimin dan muslimat. Yang ketiga tadi, dia sudah sholat bersama imam sampai selesai, tapi dia nak sholat lagi nanti malam. Bagaimana caranya? Di sini terjadi perbedaan pandangan ulama. Satu mengatakan dia sholatlah sepanjang dia sanggup tanpa witir lagi. Tanpa witir lagi. Sholat 2 rakaat dan tidak ditutup dengan witir. Ini pilihan jumhur ulama. Sebab Nabi SAW pernah salat 2 rakaat ringan selepas salat witir. Berarti boleh salat setelah salat witir menurut pendapat ini. Sebagian lagi mengatakan, yang pertama tadi sudah kita katakan, tidak ada cukup dengan ini salat bersama imam. Ini yang kedua. Kemudian ada lagi yang mengatakan tidak. Dia salat 1 rakaat untuk menutup witir tadi sehingga menjadi genap. Paham? Tadi kan imam witir tadi. Berarti terakhir sholatnya 11 rakaat. Nah, dia nak genapkan, untuk genapkan tambah berapa rakaat? Sholat 1 rakaat. Berarti genapkan. Lepas itu dia sholat sunat berapa dia sanggup, dan terakhir nanti witir lagi. Bisa 1, bisa 3, bisa 5, bisa 7. 1 kali salam. Ini ada yang bertanya, boleh tidak 3 kali 1 kali salam? Ya sudah biasa, karena witir itu bedanya dengan sholat malam yang lain. Witir itu bisa dilaksanakan secara serd, artinya nak 7 sekali, nak 5 sekali, nak 3 sekali, boleh. Jelas? Nah, atau 1. Baik, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dia boleh ngantuk nampaknya. Kalau selesai lah ngantuk tentu dah. Oke, itu tidak usah saya teruskan lagi. Dah cukup lah. Belum, saya selesaikan ini dulu. Jadi salat yang seperti ini bertentangan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan la witrani fi lailah. Tidak boleh 2 kali witir dalam semalam. Ini berapa witir dia buat? Witir bersama imam, witir penggenap, witir penutup. Berapa kali? 3 kali. Berarti melanggar hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Jelas? Nah, wallahu alam, maka bagi yang sudah salat witir bersama imam tadi, maka pendapat yang pertama tadi lebih dekat kepada dalil, yaitu dia salat 2 tanpa witir lagi. Sehingga bagaimana dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ij'alu akhir salatikum bil laili witran, jadikanlah salat terakhir kalian di waktu malam itu witir. Ini dia tidak witir terakhir. Gimana? Terpaksalah ditakwilkan maknanya. Maknanya adalah jumlah akumulatifnya, jumlah totalnya tetap ganjil. 11 tadi bersama imam, dia sholat 4, berarti 15.
Dia solat 6 berarti 17. Dia solat 8 berarti 19. Ya. Kalau dia solat 10 berarti 21. Dia solat 30 berarti mana sanggup. Ma'asyiral kiram nikmati Allah. Jadi makna, jadikan solat kalian waktu malam witir itu akhirnya adalah witir, maknanya bilangannya, bukan bentuk solatnya. Oleh sebab itu, ini kan takwil dari makna zahir. Karena ada hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW solat 2 rakaat ringan selepas solat witir. Ini yang membuat jumhur mengatakan masih boleh solat di malam hari. Tapi yang lebih yang lebih membuat nyaman, karena itu sekali-kali dilakukan Nabi SAW, yang sering dilakukannya adalah witir adalah solat terakhir. Kemudian solat bersama imam sampai selesai, berarti sudah mewakili solat satu malam. Nah, sekarang mungkin sering atau jarang disebutkan atau jarang dibahas, ketika antara rakaat dua rakaat itu ada jarak yang cukup panjang, misalnya 10 menit. Ada kan sebagian kan? Antara misalnya selesai 2 rakaat, masuk ke rakaat 3, nunggu berapa 10 menit kadang. Nah, boleh enggak kita solat sunat pula di antara itu? Itu namanya ta'qib. Maksudnya sendiri-sendiri, bukan sama imam. Sendiri, kalau sama imam ikutlah. Paham maksud saya? Ini imam, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Kan ada 10 menit tuh. Ada yang baca Quran, ada yang minum kopi, ada yang gerik, pokoknya macam-macam lah. Kan boleh semuanya kan? Asal ngomong yang baik. Tapi sebaiknya ya, apalagi yang etikaf, dia mutus hubungan dengan yang lain. Nah, apakah dia boleh tidak solat sunat pula di antara itu? Kan ada nampak pula rajin sebagian. Boleh apa tidak? Nampaknya belum pernah dibahas nampaknya. Belum pernah dengar. Itu. Rugi kalau untuk tidak dengar malam ini. Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak ada sunnahnya seperti itu. Bahkan sahabat melarang, kalau tidak salah Uqbah bin Amr melarang itu. Dilihatnya orang mentakib salat antara 2 dengan 2 itu dia salat sendiri, maka ini tidak pernah dilakukan oleh as-salaf, dan ketika dilakukan mereka terlarang itu. Tidak pernah dilakukan. Oleh sebab itu maka jangan lakukan. Terus ngapain kita? Ngonong aja? Enggak, antum bilang mau langsung ngonong. Masih banyak baca zikir atau nak baca selawat, yang asal jangan selawatan aja. Salawat boleh, tapi selawatan kelewatan. Allah musta'an. Paham bedanya? Antum selawat boleh, cuman selawatan mengada-ngada. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Atau baca Quran, atau apapun, selama hal yang baik, yang mubah maupun yang dianjurkan. Tapi membuat takhib, kecuali jaraknya setengah malam pula. Jaraknya setengah malam, sehingga kita bisa pulang dulu. Imamnya ke mana tadi kan? Nah, kalau itu boleh lah. Jelas? Cuma kalau antara dekat-dekat seperti ini tidak dibolehkan. Wallahu taala alam. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nah, untuk menghidupkan ini, maka yang paling mendukung adalah berdiam di rumah Allah. Baik iktikaf atau tidak iktikaf. Berdiam ada yang tidak iktikaf. Diam di masjid, tapi dia tidak iktikaf. Ada. Antum tidak pernah datang ke masjid sebelum azan? Pernah kan? Iktikaf namanya. Antum mazhab Syafi'iyah. Nah. Memang sebagian mazhab mengatakan berapapun lamanya tinggal di masjid disebut iktikaf. Tapi wallahu alam, menurut dalil yang disebut iktikaf itu 1 malam atau 1 hari minimal. Jadi kalau antum nak iktikaf malam, pas mau berbuka bawa perbukaan ke sini dengan makan malam dengan sahur sekali. Ya, sampai besok subuh. Itu namanya iktikaf semalam. Atau nak iktikaf sehari.
Nah, selesai sahur jangan bawa sarapan lagi. Jangan bawa sarapan. Selesai sahur pergi ke masjid, tidak keluar-keluar dari masjid sampai waktu berbuka. Ini namanya itikaf sehari. Sebab Umar radhiyallahu anhu pernah mengatakan, ya Rasulullah, saya pernah bernazar iktikaf di Masjidil Aqsa atau di Baitul Maqdis 1 malam. Maka Nabi katakan iktikaf saja, gantinya di Masjidil Haram. Kok boleh? Karena Masjidil Haram lebih afdal daripada Masjidil Aqsa. Jelas? Tapi kalau iktikaf saja di Masjid Abina bisa mengganti? Tidak. Nah, karena rendah nilainya dibanding Masjidil Aqsa. Jelas? Maka boleh meninggalkan atau membayar nazar dengan yang lebih utama daripada nazar sebelumnya. Atau boleh mengganti nazar yang tidak syar'i dengan nazar yang syar'i. Apa contoh nazar yang tidak syar'i? Saya bernazar naik haji jalan kaki. Nah, tinggalkan itu. Beli tiket pesawat, nah, urus visa dan seterusnya. Kecuali tidak ada jalan untuk naik haji nampaknya kecuali dengan jalan kaki. Apa sebab kalau tunggu kuota 2100 belum juga keluar nomor saya. Iya, kalau daftar hari ini, ya kalau kita daftar hari ini, insya Allah 2100 baru keluar nomornya, kabarnya gitu. Ya, kalian terlambat hidup, terlambat daftar. Ya, yes ya. Kalau dulu masa kami masih tua-tua dulu, ya daftar tahun ini langsung bisa haji. Kalau sekarang enggak, daftar tahun ini tunggu 2100. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Oleh sebab itu sebaik-baiknya adalah iktikaf di masjid atau berdiam di masjid. Paham maksudnya? Udah paham kan? Enggak juga. Ya Allah ya Rabbi. Iktikaf sudah sebutkan tadi. Kalau iktikaf malam pas saat berbuka sampai subuh, itu namanya iktikaf semalam. Ada iktikaf sehari, masuk waktu subuh sampai waktu maghrib. Saya tidak bisa iktikaf dah Ustaz. Apa pasal? Sama aja Ustaz juga katanya. Saya masih ngantor, masih ngajar, masih ngurus ini, ujian itu dan sebagainya. Akhirnya saya tidak bisa iktikaf. Apa yang bisa saya lakukan? Berdiam di masjid tapi tidak sampai iktikaf. Misalnya, antum kerja kantor, malam kan kantor tidak buka, ya kan? Akhirnya antum tidur di masjid. Lepas isya misalnya pulang kantor, bawa bantal sini. Iya bawalah, kan boleh tidur kan? Walaupun afdalnya enggak tidur. Iya. Kan tahu tadi ahya laila di 10 malam terakhir itu. Tapi kalau saya enggak tidur gimana pula saya bekerja besok kan itu? Makanya tawaksolah tidur, tapi tidak sebanyak tidur di rumah kan? Jelas? Bukan haram tidur tidak, tetapi afdalnya tidak tidur. Nah, cuma bagi yang bekerja besok jam 7 udah masuk, bisa enggak tidur malam? Bisa antum? Kecuali kayak teman saya orang Syria, dia tidak tidur 3 hari 3 malam. Tapi masih bisa nyetir ke Jakarta. Bisa? Kalau tengok gajahnya enggak bisa. Enggak tidur semalamnya udah payah, sejam enggak kurang tidur. Baik kaum muslimin muslimat dalam hati Allah. Mudah-mudahan di hari-hari terakhir ini, malam-malam terakhir ini, Allah berikan kita kemampuan untuk mendapat apa yang kita tuju dari puasa ini. Itu mudah-mudahan dosa kita diampuni. Nah, perlu syarat yang 3 yang pahalanya melimpah. 1, puasa yang menghasilkan takwa. Yang kedua, mesti sabar dalam segala keadaan. Sabar dalam taat, sabar dari maksiat, sabar dengan musibah. Yang ketiga adalah bersifat bisa menahan amarah, menahan permusuhan. Maka semua ini diberikan pahala yang tak terhingga. Sabar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang sabar di pahala yang tak terkira. Orang yang suka memaafkan dan memperbaiki hubungan, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Siapa yang mau memaafkan dan memperbaiki hubungan,
maka dia pahalanya ditanggung Allah. Yang ketiga tadi puasa yang baik, iman wa ihtisaban, maka pahalanya wa ana ajzi bihi, aku yang berikan pahala. Kalau sudah ini dan sebanyak ini kita dapat bawa pahala, insya Allah ampunan itu mesti kita dapat. Jelas? Jelas? Sebanyak itu pahala tak terkira. Pasti diampunkan Allah SWT karena bisa menutupi dosa-dosa kita yang banyak juga. Mudah-mudahan yang tiga ini jangan sampai hilang dari kita selama berpuasa ini. Mudah-mudahan semuanya kita bisa lewati dengan baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam. Wa subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Dasman Yaya Ma'ali LCMA Hafizahullah, Dr. Helmi Basri LCMA Hafizahullah, Dr. Hidayatullah Ismail LCMA Hafizahullah.